By way, aku Kila Si Hotang. Selamat datang kembali di YouTube channelku, di mana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot, tapi rasanya tetap enak sekali. Hari ini seperti yang bisa kalian lihat, aku mau buat whipping cream. Ini whipping cream ya, tapi ini homemade. Kita buatnya bener-bener dari bahan yang paling sederhana dan buatnya nggak repot. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk di-share supaya makin banyak lagi orang yang tahu channel ini. Oke, sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya. Ini super duper gampang. Ada es batu. Ini kalian kalau boleh pakai yang diserut atau di blender, pokoknya sampai dia kecil-kecil. Terus ada susu bubuk, lalu ada SP. Kemudian kita pakai bubuk agar-agar. Aku pakai yang merah, tapi kalau misalnya kalian pakai yang plain juga boleh. Terus ada gula dan air. Sekarang untuk cara pembuatannya, kita tuangkan langsung 1 bungkus bubuk susu. Terus kita tuangkan es batu. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kalian lebih bagus untuk menggunakan es batu yang diserut atau yang udah di blender kecil-kecil. Karena kalau udah besar-besar kayak gini, aduh, bakalan lama dan es batunya lompat kemana-mana. Ini sengaja aku percepat untuk memixernya ya. Dan untuk kecepatan mixernya itu pakai yang sedang aja. Terus kalau misalnya udah agak hancur seperti ini, sekarang kita masukkan bahan selanjutnya yaitu SP. Dan kualitas SP di sini sangat berpengaruh untuk menjadikan bahan-bahan yang udah kita mixer ini menjadi whipping cream yang benar-benar kokoh dan benar-benar lembut kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan SP yang udah lama dibuka kayak gitu, atau yang udah pernah dipakai SP-nya, lebih bagus kalian tim dulu. Terus kalau misalnya kalian masih baru SP-nya, kalian bisa langsung masukkan kayak aku. Tapi itu terserah sama kalian, optional aja. Oke? Nah, setelah udah beberapa menit, langsung masukkan aja gula pasirnya seperti ini semuanya aja, dan langsung kita mixer lagi sampai benar-benar gulanya ini larut dan whipping creamnya benar-benar jadi. Dan aku menggunakan kecepatan yang paling tinggi di tahap ini. Seperti yang bisa kalian lihat, woi, ini udah selesai, whipping creamnya udah jadi, udah meninggalkan jejak. Dan ini kalau misalnya diangkat udah kaku. Kalau misalnya udah bertekstur seperti ini, kalian bisa matikan aja mixernya, karena ini whipping creamnya udah jadi, udah selesai. Nah, ini dia kalau misalnya kita angkat, dia udah bener-bener bertekstur lembut seperti ini. Ini udah selesai. Sekarang ke tahap selanjutnya adalah kita akan mencampurkan bubuk agar-agar dengan air. Ini aku pakai air hangat ya. Kemudian kita aduk sampai semuanya benar-benar larut. Dan setelah itu kita langsung campurkan aja ke whipping cream yang tadi udah jadi. Ini gunanya supaya whipping cream yang kita buat itu benar-benar kokoh dan gak mudah untuk meleleh. Sekarang kita mixer lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, setelah udah tercampur semua seperti ini, udah merata, ini udah jadi. Ini whipping creamnya super duper melimpah dan benar-benar hemat. Kalian harus coba ini karena sesimpel itu buatnya. Ini benar-benar lembut sih menurutku. Dan aku sarankan sama kalian, kalau misalnya mau pakai whipping cream ini, dimasukkan dulu ke dalam kulkas sekitar 30 menit baru kalian gunakan supaya benar-benar kokoh dan gak mudah mencair. Oke, dan whipping cream ini bisa kalian gunakan untuk minuman, makanan, atau bahkan cake. Ini cocok sekali. Sesimpel itu buatnya dan hasilnya melimpah, kokoh, dan lembut. Kalian harus coba ini di rumah ya. Ini super duper worth it sih menurutku. Kalau misalnya kalian udah coba ini di rumah, jangan lupa tag aku di Instagram. Dan see you di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share supaya makin banyak lagi orang yang tahu channel ini. See you di video berikutnya. Bye-bye. Sekarang aku mau kasih tahu sama kalian honestly review setelah aku pakai whipping cream yang dibuat sendiri.
Menurutku whipping cream yang dibuat sendiri ini super duper ekonomis dan juga gampang. Tapi kalian harus ingat, membuat whipping cream yang homemade ini memerlukan mixer yang cukup bagus sih menurutku, karena pakai hand mixer itu takutnya nanti hand mixernya rusak, karena aku memixernya aja udah setengah jam lebih. Dan setelah udah dipakai, apalagi menggunakan agar-agar, sebenarnya whipping cream ini kokoh dan benar-benar bagus sekali. Cuman untuk kalian yang takut mixernya itu rusak, kalau bisa nggak usah taruh yang whipping cream homemade kayak gini, karena membutuhkan waktu yang benar-benar lama. Takutnya nanti mixernya itu mesinnya rusak karena saking kepanasan. Dan yang kedua, setelah udah aku pakai, ini kan ada sisanya whipping creamnya, lalu aku masukkan ke kulkas. Cuman setelah udah masuk ke kulkas 1 harian, kemudian dikeluarkan, jadinya whipping creamnya ini dia masih tetap lembut, tapi kelihatannya bertekstur kayak gerinjelan kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa. Cuman kalau misalnya kalian mau buat silahkan, tapi kalau nggak mau buat juga nggak apa-apa. Ini hanya sekedar review jujur dariku. Kalau misalnya kalian mau buat atau nggak mau buat, itu terserah sama kalian. Oke, selamat mencoba.